Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Condong Catur yang salih-salihah. Jumpa kembali dengan Pak Khair di pembelajaran IPA kelas 6. Pada kesempatan kali ini, Pak Khair akan menyampaikan pembahasan soal pembinaan kelas 6 Selasa Kamis SK putaran yang kedua. Langsung saja anak-anak, mari kita mulai belajar pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasa, Bismillahirrahmanirrahim. Pada IPA SK2 ini, materinya meliputi sistem pencernaan manusia, kemudian sistem peredaran darah manusia, gangguan sistem organ dan pemeliharaan kesehatan organ, serta percobaan pada sistem organ. Kita langsung ke materi yang pertama, sistem pencernaan manusia. Nah, pada materi sistem pencernaan manusia sudah Pak Fir sampaikan di SK putaran pertama kemarin. Yang perlu kalian kuasai di materi sistem pencernaan manusia adalah kalian harus menguasai nama dan fungsi organ, ini harusnya pencernaan manusia. Misal, dari mulut fungsinya apa, kerongkongan apa, lambung apa, nah itu harus kalian kuasai. Kemudian yang kedua, sistem peredaran manusia, peredaran darah manusia yang harus dikuasai yaitu fungsi bagian jantung. Bagian jantung itu dibagi menjadi 4 ya. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Masing-masing bagian tersebut anak-anak harus mengetahui fungsinya. Kemudian mengetahui urutan aliran peredaran darah. Di sini nanti yang biasa ditanyakan itu sistem peredaran darah besar, sistem peredaran darah kecil, sistem peredaran darah bersih, serta sistem peredaran darah kotor. Urutan alirannya anak-anak juga harus mengetahui. Kemudian materi yang selanjutnya tentang gangguan sistem organ dan pemeliharaan kesehatan organ. Di sini difokuskan pada organ pencernaan, organ pernafasan, dan juga organ peredaran darah. Anak-anak harus mengetahui jenis-jenis penyakit dan juga bagaimana upaya dalam pemeliharaan kesehatan organ tersebut. Kemudian yang terakhir, percobaan pada sistem organ, ini meliputi percobaan pada organ pernafasan dan percobaan pada sistem peredaran darah. Langsung saja kita ke pembahasan soal SK yang kedua. Oke, langsung ya anak-anak ya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Fungsi organ yang ditunjukkan oleh huruf U. Nah, pada gambar ditunjuk huruf U. Apa huruf U itu? Bisa dikasih keterangan. Oh, itu adalah usus besar, ya kan? Nah, yang ditunjuk adalah bagian usus besar. Apa fungsinya? Kita cek ya, membunuh kuman penyakit. Ini adalah di lambung oleh asam klorida. Masih ingat ya? Penyerapan sari makanan di usus halus. Kemudian pembusukan sisa makanan, oh ini jawabannya. Pembusukan sisa makanan ini ada di usus besar. Kalau mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi ini bisa terjadi di mulut dan juga di lambung. Kalau di mulut kemarin di sini terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan lidah, kalau secara kimiawi oleh enzim petialin. Kalau di lambung secara mekanik oleh otot-otot dinding lambung, kemudian secara kimiawi oleh enzim apa saja kemarin yang disingkat LAPER, lambung, asam klorida, pepsin, dan renin. Nomor 1, jawabannya adalah C, membusukkan sisa-sisa makanan. Nomor 2, masih tentang sistem pencernaan.
Yang ditunjuk huruf X sudah jelas sekali. Apa itu bagiannya yang ditunjuk? Yang ditunjuk adalah, nah, yang ditunjuk itu bagian usus halus. Ya, usus halus. Fungsi organ yang ditunjukkan oleh huruf X. Huruf X di sini menunjukkan usus halus. Adalah penyerapan sari-sari makanan. Pembusukan sisa makanan oleh tadi usus besar. Kemudian mendorong makanan masuk ke lambung. Fungsi apa ini? Organ yang terjadi gerak peristaltik di sini meremas-remas makanan dan mendorong makanan masuk ke lambung tentunya adalah kerongkongan. Mengasamkan makanan dan membunuh kuman ini oleh asam klorida dihasilkan oleh lambung. Ini asam klorida. Oke, berarti jawabannya fungsi organ yang ditunjukkan oleh huruf X pada gambar tersebut adalah yang A. Penyerapan sari-sari makanan oleh usus halus. Pak Hai lanjutkan ke soal nomor 3. Masih di sistem pencernaan manusia. Fungsi bagian organ yang ditunjuk tanda panah. Ini yang ditunjuk tanda panah tentunya itu adalah organ hati. Hati fungsinya adalah dia menetralkan racun dan juga menghasilkan cairan empedu. Mana jawabannya? Mencerna susu menjadi kasein. Ini adalah renin. Renin dihasilkan oleh lambung. Kemudian menghasilkan cairan empedu. Oh, ini jawabannya. Mengubah protein menjadi pepton, ini adalah pepsin. Pepsin juga dihasilkan oleh organ lambung. Kalau merombak sel darah putih yang sudah rusak, ini tidak ada kaitannya dengan sistem pencernaan. Jawabannya adalah yang B. Hati berfungsi menghasilkan cairan empedu. Kita lanjutkan. Soal nomor 4. Masih tentang sistem pencernaan. Fungsi organ pada gambar yang ditunjukkan huruf R. Huruf R ya. Huruf R di situ menunjukkan lambung tentunya ya. Lambung. Oke, kita cek jawabannya. Mengubah zat tepung menjadi zat gula. Ini adalah amilase. Amilase atau petialin juga boleh. Kalau amilase ini di organ pankreas. Di sini bukan di lambung, tapi di pankreas. Oke. Kemudian yang kedua, memecah protein menjadi asam amino. Ini enzimnya namanya enzim apa? Tripsin. Di pankreas juga. Mencerna lemak menjadi asam lemak, ini adalah lipase. Di pankreas juga. Jadi jawabannya adalah yang D. Mengubah protein menjadi pepton, ini adalah enzim pepsin yang dihasilkan oleh organ lambung. Itu ya. Ini adalah cara menganalisis pilihan jawaban di soal pilihan ganda. Jadi antara A, B, C, dan D harus satu-satu kita analisis. Oh, ini fungsi D, ini mengubah zat tepung menjadi zat gula, itu enzim apa? B, C, D, semuanya seperti itu kan. Biar kalian nanti menemukan jawaban yang tepat. Jangan langsung, nah, kalau sudah bisa nggak apa-apa, tapi ini adalah untuk meningkatkan ketelitian. Nah, meningkatkan ketelitian sehingga jawaban yang kalian pilih itu adalah jawaban yang benar, tidak asal jawab. Tidak usah terburu-buru ya anak-anak ya.
Lanjut kita ke soal nomor 5, masih tentang sistem pencernaan. Proses pencernaan yang terjadi pada bagian yang ditunjuk huruf P dan Q adalah, sudah jelas, P kita tulis di sini ya. P di sini adalah mulut, kemudian Q atau Q di situ adalah lambung. Mari kita pilih jawaban yang paling tepat. Mengatur letak makanan, betul, ini di rongga mulut. Mencerna protein menjadi asam amino, salah. Ini tadi di mana ini? Ini adalah tripsin di pankreas. Jadi salah, bukan ini jawabannya. Yang B, menghaluskan makanan. Ya, gigi itu dia menghaluskan makanan. Mencerna lemak menjadi gliserol. Ini lipase. Lemak tadi ya. Nah, ini di pankreas juga oleh enzim lipase. Ini pankreas. Mendorong makanan masuk ke lambung, jelas salah. Ini di fungsi bagian dari kerongkongan. Sementara mengasamkan makanan ini benar, ini lambung oleh asam klorida. Tapi ini kan salah, jangan dipilih. Yang tepat adalah yang D. Mencerna karbohidrat menjadi glukosa, ini pencernaan kimiawi di mulut, yaitu oleh enzim petialin. Sementara mengendapkan protein susu menjadi kasein, ini adalah renin di lambung. Jawabannya adalah yang D. Mencerna karbohidrat menjadi glukosa dan mengendapkan protein susu menjadi kasein. Cukup mudah ya ini ya. Nah, untuk beberapa enzim yang dihasilkan lambung dan juga pankreas, tolong memang harus diingat-ingat. Kalau kalian nggak mengingat-ingat ya nggak bisa. Memang beberapa materi IPA ya ada yang harus dihafalkan. Kalau tidak dihafalkan ya tidak bisa. Lanjut, nomor 6, kita ke sistem peredaran darah manusia. Perhatikan gambar berikut. Bagian C yang ditunjuk adalah, coba perhatikan ya. Nah, ini bagian jantung, yang atas ini adalah serambi. Yang Pak Hir tunjuk kursor ini adalah serambi kanan, kemudian ini serambi kiri, kemudian ini adalah bilik kanan, kemudian ini adalah bilik kiri. Jadi yang ditunjuk oleh huruf C, ini bilik kanan ya, berarti bilik kanan. Yang ditunjuk oleh huruf C adalah bilik kanan. Bilik itu fungsinya adalah memompa darah. Nah, kalau kanan itu adalah darah yang kotor. Darah yang kotor akan dipompa menuju paru-paru. Kalau memompa darah ke seluruh tubuh itu adalah darah yang bersih, dipompa ke seluruh tubuh oleh bilik kiri. Oke. Jawabannya adalah yang A, memompa darah ke paru-paru. Lanjut, nomor 7, masih tentang sistem peredaran darah manusia, fungsi bagian jantung. X yang ditunjuk adalah tadi apa? Serambi kiri. Y, bilik kiri. Ya. X adalah serambi kiri, kemudian Y adalah bilik kiri. Ingat anak-anak, ada kata kuncinya. Kalau serambi itu dia menerima darah. Kalau bilik itu memompa darah. Bagian yang kiri itu adalah bagian yang mengandung darah bersih. Darah bersih itu adalah darah yang kaya oksigen. Sementara bagian kanan adalah yang mengandung darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida. Coba kita cek secara urut ya, yang X itu serambi kiri memompa darah, jelas salah. Nih Pak Har kasih kata kuncinya dulu.
untuk kata kuncinya, di sini, anak-anak, kata kuncinya adalah, di sini ya, pakai tulis, kata kuncinya serambi, menerima darah, bilik, memompa darah, kanan, darah kanan, darah kotor, kiri, darah bersih. Oke. Oke, tak warna merah biar tahu semua nanti. Itu ya. Berarti kalau di sini X adalah serambi dia memompa darah, berarti jangan dipilih. Memompa darah juga salah. Coba kita cek. Menerima darah kaya oksigen dari paru-paru, memompa darah kaya oksigen, betul sekali. Karena yang kiri tadi adalah darah bersih. Darah bersih adalah darah yang kaya oksigen. Jawabannya adalah yang C. X itu serambi kiri, menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Kemudian yang Y, serambi kanan, memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Oke, semoga anak-anak paham ya. Lanjut, nomor 8. Kita sudah masuk ke urutan aliran peredaran darah. Nomor 8. Coba perhatikan gambarnya dengan cermat. Anak-anak harus mengetahui urutan aliran darah. Coba, misal dari nomor 6, darah mengalir ke nomor 7, nomor 1, nomor 2, kemudian ke nomor 8, nomor 9, 10, 4, 3, 5, dan 6. Seterusnya seperti itu urutannya, urutan alirannya. Harus tahu ya. Kita ke pertanyaannya. Berdasarkan gambar di samping, urutan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah jantung, paru-paru, jantung. Ini perlu diingat ya. Kalau sistem peredaran darah besar adalah jantung, seluruh tubuh jantung. Kalau sistem peredaran darah kecil adalah jantung, paru-paru, jantung. Kita lihat pilihan jawabannya. Coba 1, 2, 8, 9, 10. Di sini melewati seluruh tubuh, berarti salah. Di sini harus melewati paru-paru, karena ini adalah sistem peredaran darah kecil. Nomor B, pilihan B. 3, 5, 6, 7, 1. Dari jantung bagian 3 menuju 5, menuju 6 paru-paru, kemudian 7 dan 1. Oh, ini jawaban yang benar. Apakah jawaban yang C salah? Coba kita cek. 2, 5. Apakah 2 ke 5 boleh? Tidak boleh. Harusnya dari 2 ke 8. Kemudian yang D, 4, 5. Apakah 4 langsung ke 5? Tidak. 4 harus ke 3 dulu, baru ke 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Sistem peredaran darah kecil, jantung, paru-paru jantung, ditunjukkan oleh nomor 3, 5, 6, 7, dan 1. Ingat ya, JPJ. Kita lanjutkan. Soal nomor 9. Perhatikan skema peredaran darah berikut. Kalau yang tadi posisi paru-paru dan seluruh tubuhnya itu berada di bagian atas dan bawah jantung. Sementara untuk soal nomor 9, posisi paru-paru dan jantungnya itu berada di sampingnya, samping kanan kiri. Oke, untuk skema peredaran darah seperti ini, coba kita ya urutannya ya, bagaimana ya? 1, ya,
1, kemudian 5, 8, 10, 4, 2, 6, 7, 9, 3, kembali lagi ke 1. Itu urutannya. Nah, nanti bisa diputar-putar video ini sehingga paham urutannya. Berdasarkan gambar di atas, urutan peredaran darah bersih. Peredaran darah bersih adalah peredaran darah yang setelah dari paru-paru, karena di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Coba kita cek pilihannya 10, 4, 2, 6. Ini ada 2, ada seluruh tubuhnya. Berarti bukan. Karena ini harus setelah dari paru-paru. Kalau sudah dipakai oleh tubuh untuk metabolisme, ya darahnya sudah kotor. Kemudian 9, yang pilihan B. 9, 3, 1, 5. Ini 9 ke 3 menuju 1. Ini darahnya masih kotor. Belum dibersihkan di paru-paru. Berarti salah. Yang C, 6. Nah, dari tubuh ini jelas, kalau sudah dari tubuh berarti ini darah kotor. Jawabannya adalah yang D. 5, ini kan dari 1 atau dari paru-paru kan? 5, 8, 10, 4. Betul. Ini jawabannya adalah yang D. Urutan peredaran darah bersih adalah 5, 8, 10, 4. Ingat, peredaran darah bersih itu adalah setelah dari paru-paru. Kalau setelah dari tubuh itu darah kotor, yaitu 6, 7, 9, dan 3. Lanjut, nomor 10. Berdasarkan gambar berikut, berdasarkan gambar di samping, urutan peredaran darah kaya karbon dioksida. Darah kaya karbon dioksida adalah darah kotor. Darah kotor tadi dari mana? Setelah dari seluruh tubuh. Nah, Pak, ini kok gambarnya membingungkan ya? Ada 6 atas, ada 6 bawah. Untuk memudahkan, ini 6 ini sama, ini seluruh tubuh. 1, 2, 3, 4 ini adalah bagian jantung. 9 ini bagian paru-paru, 6 dan 6 ini adalah bagian tubuh. Kita tutupi saja untuk bagian yang atas sehingga untuk memudahkan kalian menjawab. Nah, alirannya seperti ini saja. Ini paru-paru, jantung, kemudian seluruh tubuh. Yang ditanyakan adalah darah kotor, yaitu darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Soal seperti ini, untuk mudahnya kita tuh hanya mengecek pilihan jawabannya saja. Tidak usah membuat aliran sendiri. Kita cek jawabannya saja. Kalau urutannya sudah tidak tepat, ya jangan dipilih. 3, 5, tadi kan kata kuncinya harus setelah dari seluruh tubuh. 3, 5, 6. Ini kan mau menuju tubuh, berarti salah. Yang B, 3, 2. Masa dari bilik kiri menuju serambi kiri, berarti salah. 3, 2, salah. Yang C, 7, 1, 4, 8. Oh, benar sekali. Ini dari tubuh 7, 1, 4, 8. Oh, ini benar. Jawabannya adalah yang C. Apakah yang D salah? Coba kita cek. 7, 1, 8. Dia melompati 4. Tidak boleh. Harus urut ya. 7, 1, 4, 8. Jawabannya untuk peredaran darah kaya karbon dioksida atau darah kotor yaitu yang C, 7148. Tipsnya adalah silahkan dicek pilihan jawabannya dan ditulis kata kuncinya. Lanjut, nomor 11. Tentang penyakit. Yuda mengeluhkan sakit perut setelah jajan sembarangan. Ia berkali-kali buang air besar disertai darah dan lendir. Ini ya, ada buang air besar disertai darah dan lendir. Kalau sering buang air besar, berarti itu adalah diare.
Kalau dia disertai darah berarti dia diarenya sudah parah. Setelah diperiksa oleh dokter ditemukan bakteri Entamoeba histolica. Ada bakterinya di perji Yuda itu. Berdasarkan gejala tersebut, Yuda menderita penyakit MAH, bukan ya? Kalau MAH ini menyerang organ lambung, dia karena mungkin makannya tidak teratur atau makan pedas. Disentri, betul. Disentri ini adalah diare yang disertai dengan darah dan lendir. Kalau muntaber itu muntah dan berak. Di sini keterangan gejalanya tidak ada muntah-muntah, hanya berak atau buang air besar saja, tapi nggak ada muntah-muntahnya, berarti bukan muntaber. Terus konstipasi ini ada nama lainnya, yaitu sembelit. Sembelit atau konstipasi itu karena kekurangan serat, kurang makan sayur atau buah dan kurang minum air, itu bisa sembelit. Lanjut ya. Nomor 12, penyakit pada usus, ini kata kuncinya usus, yang disebabkan oleh bakteri. Jadi ini penyakitnya disebabkan oleh bakteri, jelas, yaitu tifus dan diare. Kenapa yang lain salah, Pak? Nah, diare jelas benar ya, tapi wasir ini adalah pembengkakan pembuluh darah pada anus, bukan di usus ya. Berarti bukan. Wasir ini nama lainnya adalah ambeien. Kemudian yang C, lho Pak, sembelit. Nah, sembelit bukan karena bakteri, sembelit itu karena kekurangan serat. Kalau sembelit ini karena kekurangan serat. Ini adalah sembelit. Jadi jawabannya yang tepat yang menyerang pada usus disebabkan oleh bakteri adalah A, tifus dan diare. Kalau tifus itu bakterinya namanya Salmonella typhi. Ya, lanjut. Nomor 13. Penyakit yang disebabkan peradangan pada dinding alveoli akibat bakteri sehingga alveoli terisi cairan. Jadi ini alveolusnya itu terisi cairan. Nama penyakitnya adalah pneumonia. Oke. Tuberkulosis, emfisema dan laringitis bukan. Laringitis itu adalah radang pada laring. Laring itu tempat melekatnya pita suara. Kalau emfisema itu lebih cenderung ke paru-paru kronik, itu dia sesak nafas. Kemudian tuberkulosis disebabkan oleh virus ya. Lanjut. Nomor 14. Sekarang ini banyak tersedia makanan dan minuman cepat saji, namun banyak dampak negatif bagi kesehatan organ tubuh seperti ginjal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara kesehatan organ ginjal. Organ ginjal ini adalah dia yang menghasilkan urin. Mengurangi minuman bersoda, betul. Kalau mengonsumsi makanan berserat, ini untuk mencegah sembelit. Meningkatkan makanan berlemak, salah. Ini nanti malah menyebabkan penyakit pada organ peredaran darah ya. Mengonsumsi minuman berwarna pekat juga tidak bagus untuk kesehatan ginjal. Lanjut, 15. Seorang anak sering mengeluh terasa perih dan kembung disertai mual. Ada perih, kembung disertai mual. Kemudian hal ini disebabkan karena getah lambung. Nah, berarti ini penyakitnya apa ini? Dia mengeluarkan asam lambung sehingga dinding lambungnya luka. Nah, ini MAH ya. Penyakit tersebut cara mencegahnya yaitu kalau seperti ini harus dengan pola makan yang teratur. Dengan pola makan yang teratur maka asam lambung juga akan terkontrol yang dikeluarkan oleh organ lambung. Nomor 15 jawabannya adalah C. Nomor 16. Pratama mengeluhkan sudah 3 hari sulit buang air besar. Berarti dia mengalami sembelit atau konstipasi. Upaya yang tepat untuk mencegah gangguan tersebut adalah tadi konstipasi, dia kekurangan serat. Dia harus makan makanan yang mengandung serat
dan minum air putih secukupnya. Jawabannya adalah yang D. Nomor 17. Pak Sabto sudah 2 hari tidak masuk kerja. Hasil pemeriksaan dokter, tekanan darah Pak Sabto tinggi. Tekanan darah tinggi ini nama penyakitnya adalah hipertensi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan kalau mengurangi makanan manis itu untuk diabetes. Menghindari makanan pedas dan asam itu untuk lambungnya ya. Menghindari makanan asin dan berlemak, nah ini. Ketika makan asin dan berlemak, maka kalau banyak lemaknya nanti darahnya bisa kental, bisa mengakibatkan kerja jantung juga semakin berat. Jadi tekanan darahnya adalah tinggi atau hipertensi. Nomor 19. Nomor 18, maaf. Nomor 18. Percobaan pada sistem organ. Untuk pada percobaan sistem pernafasan ini, kata kuncinya adalah saat membran karet ditarik, tekanan udaranya menjadi rendah. Sehingga udara masuk melalui pipa, balon mengembang. Saat ditarik, tekanan udaranya rendah. Sehingga udara masuk melalui pipa, balon mengembang. Sebaliknya, saat dilepaskan membran karetnya, maka tekanan udaranya tinggi. Sehingga udara keluar dari tabung, keluar melalui pipa, dan balon mengempis. Saat dilepaskan, tekanan tinggi, udara keluar melalui pipa, balon mengempis. Berdasarkan gambar tersebut, apabila membran karet dilepaskan, yang ditanya adalah dilepaskan. Kalau dilepaskan tadi bagaimana? Tekanan udara balon dalam tabung adalah tinggi, kemudian udara keluar sehingga balon mengempis. Yang B. Yang A kenapa salah? Nah, masa ini ada udara luar masuk. Kalau udara luar masuk nanti mengembang. Yang C, tekanan rendah, salah. Oke, jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 19. Masih sama. Percobaan pada sistem pernafasan. Proses menghirup udara ketika bernafas. Coba. Nah, bisa kalian rasakan. Kalau menghirup udara, berarti itu sama saja kita menarik membran karet ke bawah. Kalau menarik membran karet ke bawah, otomatis udara masuk melalui pipa dan balon mengembang. Kalau balon mengempis juga salah, balon mengempis salah. Yang C ini, masa udaranya keluar, balonnya mengembang. Yang benar adalah yang A. Menarik membran karet ke bawah, udara masuk melalui pipa dan balon mengembang. Kita lanjutkan ke nomor terakhir, nomor 20, percobaan pada sistem peredaran darah. Berdasarkan alat percobaan peredaran darah tersebut, jika nomor 3 ditekan, ini ya, nomor 3 ini dianggap bilik kanan. Coba ya anak-anak ya, 1 ini adalah serambi kanan, 2 serambi kiri, 3 bilik kanan, 4 bilik kiri, 5 adalah seluruh tubuh, 6 adalah paru-paru. Jika nomor 3 ditekan, coba nomor 3 ditekan, berarti kan setelah nomor 3, nomor berapa itu? Nomor 10 kan? Nomor 10 menuju nomor 6, menuju nomor 7, menuju nomor 2. Berarti dia akan menuju nomor 2. Kalau menuju nomor 2, berarti dia harus melalui 10, 6, dan 7. Ini urutannya sama seperti yang gambar sistem peredaran darah yang di awal tadi. Itu ya. Oke. Cukup sampai nomor 20. Semoga bermanfaat. Oke. Anak-anakku yang Pak Ir banggakan, demikianlah pembahasan untuk soal pembinaan IPA
SK putaran 2 semoga bermanfaat. Pesan Pak Hoir, soal-soal latihan yang telah diberikan kepada kalian tolong diulang-ulang lagi sampai ketika kalian mengerjakan benar dan mendapatkan nilai 100. Kalau tidak diulang biasanya akan cepat lupa dan ketika muncul di soal tryout atau di soal ujian ya nanti ya juga lupa. Makanya sering-seringlah kalian mengulang-ulang soal-soal yang sudah diberikan kepada kalian. Oke, semoga bermanfaat. Demikian dari Pak Hoir. Semoga anak-anak tetap istiqomah, tetap sehat selalu, dan tetap semangat. Dari Pak Hoir kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama wahid isnain salasah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Dari Pak Hoir, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.